Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril ceramah di Mesir, Al-Azhar. Selesai itu tanya jawab. Siapa yang mau nanya? Saya angkat tangan. Fadhal, silakan. Saya tanya. Syekh, ya. Allah menghancurkan kaum Ad, Allah menghancurkan kaum Thamud, Allah menghancurkan kaum Madian, Allah menghancurkan ada kaum yang ditelan oleh bumi, Allah menghancurkan kaum kaum Sadum, umat Nabi Lut. Ya, kenapa Allah tidak menghancurkan Israel? Artinya logika saya logika anak-anak. Saya maunya ya udahlah habiskan aja sehingga kita di dunia ini tenang. Senyum Syekh Muhammad Jibril. Jawaban dia pendek aja. Kalau Allah menghancurkan Israel, ente masuk surga tiketnya apa? Iya juga ya. Berarti Allah meninggalkan Israel itu untuk saya. Bangkitkan semangatmu Abdul Somad. Bangkitkan perjuangan. Disitulah letak petualangan. Disitulah jihad. Disitulah mati syahid. Maka saya pun tidak berangkat. Khutbah aja setiap khutbah Jumat. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang dianiaya Israel di Palestina ya Allah. Jamaahnya pula tidur semua. Kita udah semangat mati-matian. Jadi sebenarnya yang ditinggalkan Al-Mukarram Kiai Haji ini adalah petualangan amal soleh. Orang yang mau santai, enjoy, beli mobil mewah, habis itu dia tidur dalam mobil. Tapi orang bertualang enggak. Maka kita lihat hari Ahad, geng motor, pakai kaos kaki, pakai sepatu, pakai jaket, pakai, pulang kerok masuk angin. Itulah papa, kata istrinya. Ngapain? Kenapa nggak naik mobil pakai AC, ada supir? Dia mau bertualang. Dia mau merasakan nikmatnya dihembus angin, dipukul ombak, dihempas gelombang. Emang di laut Pak Ustaz? Nah, sekarang kita sedang ditantang oleh Tuan Guru. Kutinggalkan ini untuk kalian. Kutinggalkan ini dalam keadaan belum selesai. Kulihat di mana letak perjuangan kalian. Dia kan udah ninggal Pak Ustaz. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan dia yang meninggal fi sabilillah itu mati. Bal ahya, dia hidup. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham hidup. Walakin la tash'urun, tapi kau tak bisa merasakan hidupnya. Dua ayat disebut Allah. Dalam ayat satu lagi, bal inda rabbihim yurzaqun. Sampai hari ini dia mendapat rezeki dari Allah tiap hari. Karena dalam bentuk kalimat fi'il mudhari, madhi past tense, mudhari present future. Nah, itu kalau ustaz internasional. Bal inda rabbihim yurzaqun. Dia sedang berada di sisi Tuhannya dan selalu mendapat rezeki sekehendak, sesuka hatinya. Yurzaqun, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali katakan sudah meninggal guru kami, sudah mati guru kami. Bal ahya, dia hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tak dapat merasakan kehidupannya. Jangan kamu mau merasakan kehidupan beliau. Ustaz Somad bisa merasakan kehidupan beliau. Galeri lukisan abstrak. Hadirlah kita ke galeri lukisan abstrak. Ada satu orang melihat lukisan abstrak sambil menganga melihat. Wow, amazing. Kita yang ada di belakang dia juga nggeleng kepala, bukan melihat lukisan, untuk melihat dia. Sedangkan merasakan apa yang dia rasakan saja kita tak bisa. Padahal kita sama-sama hidup sama dia. Kita rasa seni tinggi yang luar biasa aja tak bisa kita rasakan. Apalagi merasakan yang dirasakan oleh Kiai Haji Arifin Ilham ini. Tak bisa kita rasakan. Terasa semua, tak bisa dikatakan dengan kata. Saya datang bertamu ke rumah bapak. Lalu bapak kasih saya minum.
Dikasihnya gulanya gula 1 bungkus gula. Terus saya bilang, gimana Ustaz? Manis? Saya orang Sumatera. Saya bilang tak manis. Tapi Bapak bilang sudah manis. Kenapa? Karena Bapak kena diabetes. Mohon maaf. Artinya apa? Rasa tak bisa diungkapkan dengan kata. Semua kata yang ingin bercerita tentang rasa pasti berdusta. Rasa Bapak ingin tetap menemani ibu. Maka ketika ibu bertanya, Papa masih setia nggak menemani mama? Apa kata Bapak? 1000 tahun kan ku nanti. 1000 tahun, 60 aja batu. Artinya apa? Bapak sedang bercerita tentang rasa. Maka ketika bercerita tentang perasaan, kata-kata sudah ngelantur tak kemana-mana. Jadi jangan pernah kita merasa ditinggalkan almarhum. Makanya bunyi kalimatnya wafat. Nah, Ustadz Arifin Ilham sudah wafat. Ditulis almarhum wafat. Almarhum diambil dari kata rahimah, rahman. Almarhum yang senantiasa dirahmati Allah. Yang senantiasa dirahmati Allah. Tapi penggunaannya untuk orang meninggal. Jangan karena saya bilang almarhum, nanti siapa yang ceramah tadi? Almarhum Abdus Somad senantiasa dirahmati Allah. Ada juga penggunaannya, dia selalu dapat rahmat Allah. Kenapa disebut wafat? Wafat artinya penuh. Air kalau sudah dituang di dalam cawan dan dia penuh, kalau sudah penuh pasti akan tumpah, meluber keluar. Maka wafat artinya penuh. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati, orang tidak akan meninggal dunia hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha, sampai 2 penuh, rezekinya penuh, ajalnya penuh. Sebelum truk penuh tak akan berangkat, sebelum tangki penuh tak akan berangkat. Maka kalau ada yang berangkat berarti sudah penuh. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimundurkan, dimajukan walau sesaat. Menangislah sekelompok orang ketika melihat jenazah. Kasihan, kenapa menangis? Datang seorang ulama, ente nangis kenapa? Saya sedih karena dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal, sudah mengalami 3. Jadi yang perlu ente tangis itu bukan dia, tapi diri ente, kata ulama ini. Apa yang sudah dialami orang meninggal itu 3. Pertama, sudah pernah melihat malaikat maut. Yang kedua, sudah dipenuhi rezekinya. Yang ketiga, sudah selamat dari su'ul khatimah. Guru kita, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, sudah melihat malaikat maut, sudah penuh rezekinya, dan sudah selamat dari su'ul khatimah. Abdul Somad, kalaupun kau menangis, tangisilah dirimu yang belum penuh 3. Belum pernah melihat malaikat maut, rezekimu belum penuh, dan engkau pula belum lagi tentu selamat dari su'ul khatimah. Jangankan mau selamat dari su'ul khatimah, ceramah tentang su'ul khatimah pun dilaporkan orang. Itu yang video pendek saya dilaporkan tentang su'ul khatimah, itu ceritanya. Saya pun trauma cerita su'ul khatimah sekarang. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kepergian beliau inilah tantangan bagi Abdul Somad. Masih sanggup nggak kau ceramah Abdul Somad? Tantangan buat kita semua. Petualangan kita masih terus berlanjut. Kalau sampai kita down, maka sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi pun mengalami yang sama. Rindu luar biasa. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar. Setiap dia lewat di jalan itu, dia siram air. Setiap lewat di jalan itu, dia siram air. Lama-lama sahabat heran. Ente kenapa setiap lewat di situ siram air? Karena aku pernah melihat Nabi menyiramkan air di situ. Maka setelah Nabi meninggal, aku siram di situ untuk menghilangi kerinduan. Melakukan yang dibuat Nabi. Tadi ketika mau makan di rumah almarhum Al-Mukarram, Ustaz Somad duduk di sini.
kata Ananda Alvin. Karena dulu Al-Mukarram Tuan Guru selalu di sini. Saya dulu. Tempat saya dulu pertama kali bertamu makan diajak beliau. Di situ pula tempat saya tadi makan. Ternyata melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang kita cintai mampu mengobati kerinduan. Jadi kalau datang rindu, lakukanlah apa yang dulu dilakukan ketika beliau hidup. Merubah, menghilangkan, mengobati kerinduan. Kalau dulu ketika beliau hidup kita rajin berzikir, lakukan sekarang. Kalau dulu ketika beliau hidup kita bersedekah, berinfak, berwakaf, lakukan sekarang. Mengobati kerinduan. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi, dia kasihi, dia cintai. Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi. Kata Nabi, kenapa ente peluk saya? Aku miskin ya Rasulullah. Aku budak hamba saya ya Rasulullah. Aku berkulit hitam ya Rasulullah. Terus kenapa? Apa iya nanti aku di akhirat bisa jumpa dengan engkau? Keluar ucapan Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Bukti cinta adalah tak pernah melupakan. Bukti cinta mengikuti perbuatan. Apa bukti cinta? Senantiasa menjaga yang dulu pernah dia sampaikan dalam suruh dan larangan. Kalau tidak, cinta palsu hanya di tepi bibir, di ujung lidah semata. Mudah-mudahan cinta kita tulus murni karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun siapa yang menilai perbuatan kita, wa qul i'malu, buatlah. Wa qul i'malu, beramallah. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat. Wa rasuluhu, Rasulullah akan melihat. Wal mu'minun, orang beriman akan melihat. Saya berharap dengan bersilaturahim dengan Mama, bersilaturahim dengan Ananda Amar Alvin, bersilaturahim dengan sahabat-sahabat Ustaz Arifin Ilham, bersilaturahim dengan muhibbin, para pencinta beliau, mengurangi kerinduan, mengobati luka hati. Tapi apakah dapat hilang sama sekali? Tentu tidak. Oleh sebab itu, apa yang sudah kita lakukan dulu, kita lanjutkan. Ini yang disebut dengan istiqamah. Jalannya mustaqim. Itulah yang kita minta 17 kali itu. Ihdinas siratal mustaqim. Itu jalannya mustaqim. Nama sifatnya yang mendapati mustaqim itu istiqamah. Berikan kami jalan orang yang istiqamah. Siratal mustaqim. Ada orang yang pernah dapat itu 4. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan istiqamah ini pernah kau berikan pada mereka. Siapa mereka itu? 4. Dijelaskan dalam ayat lain. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Nabiyyin, kita bukan nabi. Siddiqin, Abu Bakar Siddiq. Wa ummuhu Siddiqah, Maryam. Syuhada, mati syahid. 3 rasa-rasanya tak mungkin. Paling tidak masuk yang keempat. Was-salihin. Makanya selesai sholat kita selalu minta, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Anak pun yang kita minta, Rabbi habli minas salihin. Dan yang dapat salam dalam sholat itu tadi subuh di Az-Zikra, seramai itu bawah atas, yang mendapat salam hanya orang soleh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Makanya untuk mendapatkan istiqamah mesti soleh, dan orang soleh sifatnya istiqamah. Ada tuan guru, tak ada tuan guru, tetap istiqamah. Apa balasan kalau kita istiqamah? Allah sebut dalam Quran, alladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang berkata Allah, ada tuan guru tetap Allah, tak ada tetap Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. 2 balasan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Turun malaikat. Tapi turun malaikatnya nanti waktu sakaratul maut. Jangan pulang kajian Sabtu, wah jumpa malaikat dari luar bawa kayu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. 2 ucapan malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu,
hai Abdul Somad calon jenazah, kau jangan takut. Jangan takut azab kubur, jangan takut siratal mustaqim, jangan takut amalmu dihisab, jangan takut masuk surga apa masuk neraka, jangan takut nanti, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih meninggalkan kampung halaman. Jangan sedih. Ustaz, kemarin kami lihat tuan guru wajahnya tersenyum. Katanya kalau mati itu takut. Katanya kalau mati itu sedih. Takutnya dicabut Allah, sedihnya sudah hilang. Karena sebelum malaikat maut mencabut nyawa, Allah sudah mengirim malaikat duluan berbisik ke telinganya, Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Takutnya hilang, sedihnya melayang. Saat itu barulah diisi malaikat dengan yang ketiga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau wahai calon jenazah, berbahagialah engkau wahai mayat Abdul Somad, bil jannati allati kuntum tu'adun, karena engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat golongan itu. Syaratnya istiqomah. Beramal ini mudah, yang susah itu istiqomah. Hidupkan waker, bangun malam, tahajud, selesai. Tapi malam berikutnya belum tentu. Zikir tadi selesai, apakah tetap zikir tiap-tiap subuh? Belum tentu. Oleh sebab itu dikatakan al-istiqamah, satu istiqamah khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah, iza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil awa, bisa terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, jalan di atas air, terbang di atas awan, la ta'tar, jangan tertipu. Karena setan bisa melakukan itu, iblis bisa melakukan itu. Kalau tiba-tiba engkau mengalami kasyaf, dalam tasawuf ada namanya kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang terbuka. Ada tirai, saya tak bisa melihat keluar, tapi ketika tirai terbuka namanya kasyaf, bisa melihat. Saking khusyuknya berzikir, tiba-tiba tersingkap tirai. Tapi yang kelihatan itu aib orang, yang kelihatan itu cacat orang, maka sesungguhnya itu bukan kasyaf, tapi itu adalah bisikan setan. Karena sudah berzikir lalu kemudian selesai zikir bisa melihat, wah tamu mau datang, si anu mau datang. Nampak bayangan Ustaz Somad, duh kok tiba-tiba ada, rupanya memang mau ketemu di jalan. Kalau gitu saya sudah dapat kasyaf keutamaan. Belum tentu yang dilihat adalah istiqomah atau tidak istiqomah. Kalau setelah itu istiqomah, berarti yang dilihat itu memang ilham dari Allah, wahyu sudah putus. Tapi kalau justru dengan itu terlena, terpukau, sesungguhnya itu adalah mainan setan. Di mana letak kuncinya? Istiqomah. Perlu curiga pada hati kita. Jangan-jangan aku selama ini hanya dipermainkan oleh hawa nafsu. Nafsu karena dekat dengan guru, nafsu karena dekat dengan pujian, nafsu. Hai Abdul Somad, jangan-jangan kau selama ini beramal karena melihat follower and viewer. Maka ku uji kau dengan haters. Ujian. Ujian. Hidup ini semua ujian. Jadi ustaz itu pun ujian. Ujian luar biasa. Berat ujiannya, berat. Sampai kapan kita ini selesai ujian? Ketika malaikat maut mencabut nyawa, disitulah selesai ujian. Habis ujian. Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham sudah selesai ujian. Dia sudah keluar dari kelas ujian menuju kelas penghormatan dan kemuliaan. Kita masih di tempat ujian. Ustaz Abdul Somad cerita tentang ujian, tapi ujian yang terbesar adalah Nabi, lebih besar lagi Rasul. Di bawah Nabi, wali-wali Allah. Di bawah wali-wali Allah adalah para pewaris. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada amal yang lebih utama selain daripada orang yang mengajak ke jalan Allah. Oleh sebab itu, perginya Al-Mukarram almarhum ini ujian keimanan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kelulusan dalam ujian ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.